Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudariku yang berbahagia, Ustaz Maman hafidzakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan Allah di rumahnya dan membahas Rasulnya, manusia terbaik yang dihadirkan untuk seluruh manusia dan jin, dan untuk semesta ini bahkan, yang hari ini bumi sebenarnya sedang mencari beliau, karena bumi tidak tahu bagaimana memperbaiki dirinya. Para ahli sudah berkumpul untuk membahas semua kerusakan, tapi tidak jelas solusinya. Dan tidak kemana-mana, mereka akan pergi ke sini untuk bertanya pada Rasul kita. Karena hanya Allah yang menciptakan bumi ini dan semesta ini, dan hanya Allah yang tahu bagaimana memperbaikinya. Dan itu sudah diajarkan ke Rasul Muhammad SAW dan sudah diturunkan kepada para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maman sudah menyampaikan tentang betapa luar biasanya perjalanan hijrah menuntut banyak hal dengan semua dramanya. Dan belajar sirah nabawiyah seperti ini, Bapak Ibu, bukan hanya cerita masa lalu yang dituturkan seperti yang sudah kita bahas di bulan lalu, tetapi ini adalah sebuah konsep sejarah sirah nabawiyah, terutama itu adalah merupakan aplikasi Quran dan hadis beliau. Aplikasinya kalau mau tahu di dalam konsep itu, konsep tertulis di wahyu itu merupakan konsep yang dibahas, yang diaplikasikan di dalam kehidupan yang bisa kita baca di sirah nabawiyah. Makanya kalau kita mau dapat aplikasi kehidupan, bukan cuma aplikasi handphone kita, itu terlalu sederhana kalau itu. Ini aplikasi kehidupan, baca sirah nabawiyah, antum akan menjumpai seutuhnya. Saya hari ini kebagian bicara Madinah. Judulnya apa ya? Sketsa kota peradaban. Saya nggak tahu ini maksudnya apa juga nggak tahu. Saya mau cerita Madinah kalau gitu kan, tentang sketsa kota peradaban. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada banyak sekali hikmah yang luar biasa. Setiap apa yang akan saya sampaikan itu masing-masing perlu sekian banyak kitab di perpustakaan yang perlu Bapak Ibu gali kalau mau detail. Tentu waktu saya cuma sebentar, saya cuma ngambil kulit-kulit dan dasar-dasar yang ya di permukaan saja, inspirasi yang hadir. Tetapi kalau mau detail dalam, itu masing-masing bisa didalami. Dan bicara tentang masalah kota Madinah itu dalam bahasa Arab artinya kota, Pak. Jadi kalau kita nyebut kota Madinah itu artinya kota-kota. Iya, Al-Madinah itu artinya kota. Makanya sebenarnya kenapa namanya Madinah? Kok namanya kota gitu? Gak ada namanya berarti sebenarnya. Kalau ini kan kota ini namanya kota Bandung, ada namanya ini. Tapi Madinah berarti gak ada namanya, Pak. Karena para ulama mengatakan disebutnya sebagai Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Nabawiyah berarti kotanya Nabi, gitu ya. Al-Madinah Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya artinya itulah penamaan yang diberikan Madinah, yang kita tahu sebelumnya namanya Yathrib. Dan Nabi, ini konsep ini lagi-lagi kalau antum buka berkitab-kitab ini, Pak. Cuma urusan ganti nama itu berkitab-kitab ternyata, ya kan? Antum tahu berapa jumlah sahabat yang diganti namanya oleh Nabi? Gak tahu kan? Makanya perlu kitab itu. Iya, dan kenapa urusan nama bukan sekedar, bukan seperti yang disampaikan oleh
Shakespeare, apalah arti sebuah nama, itu konsep salah fatal itu. Begitu kok masih diikuti ya kan? Karena dalam Islam nama itu begitu bermakna. Sampai harus ada, antum buka kitab hadis ulama manapun, kitab hadis induk, pasti akan menemukan bab tentang masalah nama. Saking pentingnya bab ini, gitu ya. Itu bab nama, bab sendiri. Karena ternyata di zaman Nabi yang dikasih nama bukan cuma orang, bukan kayak sekarang semua ada namanya. Jalan ada nama, zaman Nabi jalan juga ada namanya, Pak. Kok jalan? Lebih hebat zaman Nabi. Antum pernah tahu? Antum di rumah punya piring kan? Piring antum ada namanya enggak? Nabi punya piring dikasih nama. Wallah, Pak. Kalau kendaraan dikasih nama udah biasa. Kita kan kendaraan kita ada namanya itu kan, ada mereknya. Nabi dikasih nama itu kendaraannya. Unta Nabi punya nama itu himar Nabi punya nama dan sebagainya. Piring punya nama. Pernah tahu piring Nabi namanya? Itu perlu kitab lagi. Kita nggak bisa, Pak. Makanya saya bilang ini baru nama, kan baru mulai kita. Baru nama, Pak. Artinya teman-teman, bukan sulit, bukan. Masalah di kita ini adalah belajar ilmu terlambat sekali. Itu masalahnya. Tak sulit. Kita belajar ilmu terlambat. Sehingga kita tidak punya panduan tentang nama. Alhamdulillah tahun-tahun seperti kita ini, ya kurang lebih 10 tahun ke belakang ini nama-namanya bagus-bagus. 20 tahun ke belakang sudah. Tapi makin mundur makin gak jelas namanya. Coba namanya kan? Iya. Tapi alhamdulillah makin kesini makin bermakna namanya. Kalau ditanya makin jelas maknanya. Maksudnya apa? Ada artinya gitu ya. Kadang-kadang seseorang dikasih nama, manusia loh Pak Mulia, dikasih nama gak jelas kan? Artinya sih gak jelas. Bukan itu bab kita hari ini, saya ngomongin nama kan. Tapi Yathrib itu para ulama mengatakan memang dulu aslinya nama orang. Yathrib itu asli nama orang. Nama orang yang menghuni kota itu dan akhirnya dikasih nama sesuai dengan nama yang membuka kota. Tetapi masalahnya Yathrib sendiri dalam bahasa Arab dari kata tathrib. Tathrib itu dalam Quran ada kata tathrib di surat Yusuf. Dan para ulama mengatakan Nabi tidak suka dengan kata tathrib itu. Ada dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf menghadirkan bapak ibunya di Mesir, kemudian saudara-saudaranya sudah mengakui kesalahannya selama ini. Yusuf jadi pembesar di Mesir. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Qala la tathrib. Tathrib. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Yusuf, la tathriba 'alaikumul yaum. Enggak ada masalah, hari ini kalian enggak punya salah lagi sama saya. Sudah enggak ada masalah. Jadi kata tathrib itu maknanya kesalahan, dosa. Gitu. Itu salah satu maknanya. Masuk ada kota namanya kota dosa kan enggak enak. Ya kan? Saya enggak tahu kalau Bandung ini artinya apa. Kalau artinya bagus teruskan, kalau enggak bagus diganti aja namanya, Pak. Kan kalau bukan Quran boleh diganti kan? Enggak usah takut ganti, Pak. Kenapa sih takut amat kan? Ganti aja. Nah, kok gitu? Nanti antum baca di peristiwa Khaybar, menjelang Nabi masuk ke Khaybar itu ada perempatan jalan. Nabi tidak setuju dengan nama-nama yang ada, nama-nama jalan. Jadi zaman dulu jalan sudah ada jalan namanya. Hingga ada satu jalan yang namanya artinya bagus. Namanya Marhab. Marhab itu sebenarnya nama tokoh Yahudi di Khaybar. Marhab. Tapi dalam bahasa Arab Marhab artinya selamat datang. Marhaban. Marhaban. Jadi jalan ini memberikan optimisme, disambut oleh jalan namanya Marhab. Kata Nabi, saya lewat jalan yang ini. Nabi ngelihat jalan artinya nggak bagusnya nggak mau lewat, Pak. Jadi kalau di dekat rumah antum ada jalan namanya nggak bagus diganti aja. Ya. Ya, usul ke Pak RT maksudnya. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Jadi Yathrib, nama Yathrib itu yang kemudian, jadi ternyata begini teman. Saya cerita tentang nama ini karena ternyata ini konsep yang disepelekan tapi ternyata dalam Islam tidak sepele. Kan kita bicara kota peradaban ini. Madinah yang nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang kayak apa sih sebenarnya keadaan latar Madinah sebenarnya. Madinah itu kayak apa? Yathrib itu aslinya tadinya kayak apa? Kemudian dari Yathrib berubah jadi Madinah itu
Perubahan itu bukan cuma perubahan nama. Supaya tahu. Sebenarnya Nabi nggak nyebut Madinah, artinya bahasanya ini Madinah bukan. Nabi itu punya nama, menggantikan nama. Madinah punya beberapa nama. Gitu ya. Yathrib yang tadi artinya salah, dosa apa? Diganti oleh Nabi, diganti dengan lawannya. Lawan maknanya. Karena ini menghadirkan optimisme. Kita tinggal di sini. Nabi tidak mau tinggal lewat jalan yang jelek aja artinya nggak mau, apalagi tinggal di sebuah negeri yang berlama-lama. Paham ya? Jadi antum kalau tinggal di sebuah negeri yang artinya jelek pindah aja kali, Pak. Negeri itu tidak membawa kebaikan secara nama. Betulan itu. Nabi SAW beliau ketika mengganti nama dengan nama yang sebaliknya. Madinah itu sebenarnya Nabi menyebut namanya Thayyibah. Cuma antum jarang mendengarnya, apalagi ke nama berikutnya atau Tobah. Tobah, Thayyibah itu artinya sama, baik. Thayyib artinya baik. Daripada artinya salah, kesalahan, dosa apa, diganti namanya menjadi kota yang baik. Jadi aslinya Madinah itu punya beberapa nama. Jadi ini kota yang punya beberapa nama. Ya, di Indonesia kayaknya belum ada kota dengan beberapa nama. Itu diantaranya Madinah, Tuhan. Thayyibah atau Thayyibah, ada beberapa nama yang lain. Artinya baik. Perpindahan dari Yathrib, nama Yathrib kepada nama Thayyibah itu bukan cuma pindah nama. Ini mohon juga dibiasakan di semua kehidupan kita, Pak. Kita ini sangat terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya seremonial dan kulit, Pak. Dulu namanya SMA, diganti SMU, ganti lagi SMA. Itu cuma ngucurin dana doang itu. Ngabisin duit negara, nggak jelas coba. Maknanya apa? Manfaatnya apa? Apakah kalau dari SMA dipindah ke SMU terus kualitas Indonesia luar biasa gitu? Terus dibalikin lagi ke SMA keluar, cuma main-main itu, Pak. Ya begitu tuh tolong nggak ada gitu di program kehidupan orang beriman, orang cuma berkutat di wilayah kulit, nggak selesai, yang tidak mempengaruhi sama sekali esensinya, kontennya, sama sekali nggak mengubah apapun. Nabi ketika mengubah Yathrib menjadi Thayyibah, wallahi Pak, 100% berubah. 100, kita akan bicara ini. Jadi perubahan dari Yathrib ke Thayyibah itu kan cuma nama itu kan alamat awal lah, kulit gitu ya. Ini bukan formalitas. Begitu, bukan formalitas. Jadi kalau antum, makanya saya tuh paling nggak suka dengan istilah-istilah itu, Pak. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia kalau ngundang saya sampai bingung dengan istilah-istilahnya. Singkatannya macam-macam, wah singkatan keren-keren, mentereng-mentereng. Kadang-kadang mohon maaf itu, Pak, kadang-kadang isinya nggak sesuai dengan namanya. Kalau bahasanya ini optimis, Pak, monggo lah, itu optimisme silahkan ya kan, ini optimis. Kamu sampai kapan antum bermain-main dengan istilah? Paham, Pak? Nabi ketika mengubah sesuatu, berubah sampai isinya, 100% berubah. Begitu, Pak. Karena ini kebiasaan kita hari ini memainkan sesuatu itu hanya wilayah kulit, dan padahal ganti pelang itu ada duitnya. Sekarang ganti pelang seluruh Indonesia, kebayang nggak itu? Itu pelang papan nama itu, belum ganti kop suratnya itu. Seluruh Indonesia ganti kop surat, itu duit semua, memang proyek. Mau sampai kapan umat ini ditipu, Pak, dengan semua hal yang tidak ada gunanya, cuma buat permainan. Kalau mau mengubah dari Yathrib kepada Thayyibah, yuk kita lihat sekarang perubahannya. Apa yang berubah dari Yathrib pindah ke Thayyibah? Yuk kita lihat yuk sekarang. Teman-teman, ini sketsa kota peradaban ya. Ya, untuk mengukur apakah Bandung layak jadi kota peradaban yang kita tuju nanti itu. Kan kalau kita tidak layak ditinggal aja dulu. Kalau layak kita urusi, kalau enggak tinggal dulu. Ya, Mekah enggak layak tinggal, Pak. Tinggal. Nabi lahir di Mekah. Nabi terima wahyu pertama di Mekah. Nabi berdakwah pertama di Mekah. Nabi 13 tahun terima wahyu dan membina sahabat di Mekah. Tidak layak ditinggal kota itu. Jadi orang bukan menangisi kampung halaman. Kampung halaman saya, kampung halaman saya.
Tinggal Pak. Karena nanti waktu kita ditanya di sisi Allah itu Ustaz Aman tentang hijrah. Allah tidak pernah memberikan ruang untuk kita beralasan ketika orang menjadi rusak gara-gara tidak hijrah dari negerinya. Allah berfirman, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian tidak hijrah? Tinggalin negeri itu. Ngerti Pak? Orang beriman tuh gak ada hidupnya nanggung, tinggal di sebuah negeri serba salah, ya kan? Tinggal di sebuah kota serba salah, tinggal di sebuah lembaga serba salah. Ini saya susah, ini gak bisa. Pengennya saya begini Pak, cuma bagaimana ya Pak? Itu sih orang beriman tuh gak ada orang nanggung Pak. Gak ada orang beriman, usia terlalu mahal untuk hidup serba salah itu. Harusnya serba benar bukan serba salah kan? Ini susah. Pengennya begini Pak, cuma susah. Ya, itu gak ada Pak. Nabi berjuang di Madinah. Sebenarnya sketsa Madinah untuk hijrah itu bukan serta-merta hari ini dapat Madinah besok hijrah. Itu prosesnya setidaknya 3 tahun Pak. Proses 3 tahun. Panjang Nabi mengurus Madinah dari jauh. Dari jarak 500 kilo diurus 300, itu 3 tahun lamanya. Diukur betul Nabi SAW, laporannya masuk, dianalisa. Terus dengan panduan wahyu dan seterusnya. Sampai kemudian nanti Nabi SAW menyampaikan kata Nabi, kalian sudah diizinkan untuk berhijrah. Nanti panjang Pak Nisa. Nabi memberi rentang kepada Mekah 10 tahun berarti. 10 tahun dan 3 tahun terakhir di Mekah Nabi gunakan untuk membina Madinah. Gak bisa, makanya untuk Nabi hijrah ke Madinah itu sebenarnya teman-teman, ini menunjukkan pentingnya sebuah tempat, markas. Harus ada markasnya. Nabi kurang apa coba di Mekah? Nabi, sudah Nabi, ya kan? Pemimpin. Quran terus turun, Jibril terus memberi panduan, sahabat terus bertambah jumlahnya, ya kan? Yang kurang adalah Nabi tidak atau belum punya markas. Jadi markas itu penting. Harus jelas markas antum di mana, ya kan? Iya kan? Sudah macam-macam tanya, di mana nih Pak pusatnya? Ya, sekarang kan zamannya mobile office, Pak. Mobile office. Antum pikir mobil istimewa segala-galanya, ya kan? Ya, Nabi perlu markas. Antum tahu Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, ulama besar tabi'in. Beliau menghitungkan untuk kita sampai 15 suku yang pernah didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka Nabi cari markas. Kalau antum dengar kisah Taif, itu hanya salah satunya. Kenapa diungkap selalu? Karena itu yang paling seru dalam sirah. Kalau yang lainnya tidak seseru Taif memang, karena tidak banyak antum tahu. Tapi bukan cuma itu, Nabi datangi. Nabi tawarkan, mau nggak suku anda nih, anda kepala sukunya, mau nggak suku anda jadi pusat? Ini memang orang-orang nyesal. Antum tahu nyesal? Yang beruntung orang-orang Madinah, Pak. Pasti suku-suku itu begitu ngelihat Madinah jadi pusat peradaban, coba dulu kita terima, ya kan gitu kan? Nyesel memang selalu di belakang teman-teman. Makanya tolong yang cerdas supaya nggak nyesel antum. Coba dulu saya sudah pernah ditawari loh Pak sebenarnya. Itu udah lewat Mas. Nyesel sudah nyesel lewat. Tolong dianalisa dengan wahyu supaya antum nggak nyesal. Tolong dianalisa dengan wahyu. Kan sudah 5 pasti nyesal. Taif. Subhanallah. Nabi bergerak ke Taif, berharap Taif jadi pengganti Mekah. Ya, tahun 10 kenabian. Dilempari batu, Nabi antum tahu semua tahu kan? Dilempari batu. Ya sudah Nabi pulang sambil berdarah-darah, pulang sambil sedih kan. Ya. Dan lihat kan, masyarakat Taif seharusnya menjadi pusat peradaban, tapi ternyata bukan Taif yang beruntung, Pak. Karena melempari wahyu. Ya. Menolak Nabi SAW. Jadi perubahan Yathrib ke Thaibah itu teman-teman itu benar-benar perubahan dari kegelapan menuju cahaya, dari masa jahiliyah menuju peradaban Islam. Itu bukan sekedar sebuah perubahan nama. Saya mau sampaikan beberapa potret Madinah, potret Yathrib. Kita pakai nama yang tadi saya katakan, ada Yathrib, ada Thaibah. Saya sampaikan beberapa potret Yathrib supaya kita mengambil pelajaran. Tapi sebelum saya sampaikan, saya kasih satu mukaddimah kalimat bahwa
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya sebuah kota yang tidak siap. Tidak siap. Ini justru menariknya. Keadaan Mekah di beberapa sisi jauh lebih baik daripada keadaan Yathrib. Bahkan seperti Taif umpamanya juga di beberapa sisi lebih baik daripada Yathrib. Jadi Allah berikan kepada nabinya itu sesuatu yang tidak siap. Supaya apa? Supaya kita sebagai umatnya itu tidak gampang nyerah, Pak. Apa hubungannya nyerah dengan Yathrib? Supaya begitu kita melihat perjuangan Nabi memperbaiki Yathrib sampai berubah menjadi Thayyibah, sampai menjadi pusat peradaban bumi, bukan cuma muslimin nanti ya. Ini pusat peradaban bumi bahkan. Itu benar-benar melibatkan perjuangan yang bisa dibaca. Perjuangan Rasulnya, perjuangan para sahabat. Sehingga hari ini tidak ada orang beriman kemudian mengatakan, susah Pak. Gak ada itu Pak. Gak ada itu Pak. Orang beriman, kayaknya susah deh Pak. Ya, subhanallah Pak. Yang susah itu buat nyawa, itu susah Pak. Memang bukan pekerjaan makhluk. Kalau mengubah kota, menjadikan kota yang tidak pernah dikenal, nggak pernah dilirik oleh peradaban sampai jadi pusat peradaban, bisa. Jadi nggak ada, apalagi masih muda-muda di hadapan saya kan, kemudian gampang nyerah dengan kalimat susah nih Pak, susah. Nggak ada yang susah Pak. Antum melihat Yathrib sangat tidak siap untuk jadi pusat peradaban. Tapi berhasil. Tapi ada pelajaran kedua, ini menarik Pak. Disampaikan oleh Dr. Abdul Karim Zidan rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini, memang kota yang kacak-kacakan kayak begitu tuh, kota yang berantakan itu lebih siap menerima Islam dibandingkan kota yang nyaman. Ngerti ya tuh? Antum kalau tinggal di sebuah lingkungan, atau antum ada di sebuah kampus, atau apapun lah lingkungan antum, mau tempat tinggal, mau tempat sekolah, mau kota, negeri itu kalau belum sesuai Islam dan negeri itu terlalu nyaman, itu biasanya agak belakangan Pak. Tobatnya agak belakangan itu. Ini analisa pakar ahli dakwah Dr. Abdul Karim Zidan rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar hari ini. Sampai beliau mengatakan, beliau bandingkan dengan Mekah. Mekah itu wilayah nyaman. Mekah itu sangat nyaman. Perekonomian nyaman, keamanannya luar biasa. Mekah itu nyaman. Nyaman sekali. Pembagian antara suku untuk saling berbagi kekuasaan, itu berjalan sangat baik. Sangat baik. Perekonomian juga luar biasa ya kan. Apalagi orang Quraisy Quraisy jahiliyah waktu itu bisa nipu siapapun yang datang ke Mekah ya kan, untuk umroh haji ya kan. Dia buat aturan aja, pokoknya yang mau tawaf tidak boleh pakai pakaian dari luar tanah suci, maksudnya biar beli ke mereka. Itu akal-akalan marketing. Iya, dari dulu antum belajar sama Quraisy urusan marketing mah, dari mulai yang benar sampai nipu ada. Belajar sama Quraisy Pak. Loh, Quraisy itu satu-satunya suku di muka bumi kan, yang Allah sebutkan punya kelebihan rihlah tijariyah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu nas Qur'ani yang tidak mungkin dihapus. Jadi kalau urusan dagang antum belajar ke Quraisy Pak. Nah, Cina enggak ada apa-apanya Pak. Betulan. Betulan belajar ke Quraisy Pak. Mereka pernah memimpin bumi secara sistem perekonomian. Betul. Itu ekonomi di tangan sahabat Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad, di tangan Utsman. Tangan mereka. Ya. Itu teks Qur'ani yang nggak pernah dihapus, masalahnya nggak mungkin dihapus. Nah, jadi wilayah yang tidak nyaman itu memang lebih siap menerima Islam karena mereka punya harapan. Siapa tahu, ini bahasanya persis, ini bahasanya anak-anak muda Madinah begitu bertemu Nabi SAW di baiat, menjelang baiat Aqabah tahun sebelumnya. Mereka mengatakan itu,
kalau engkau wahai Muhammad SAW berhasil menenangkan, mendamaikan kami, maka engkau menjadi orang yang paling kami muliakan. Ada harapan, mereka punya harapan. Siapa tahu inilah harapan itu. Kami sudah lelah, sudah kota yang melelahkan. Justru itu yang menarik. Kenapa tadi Dr. Abdul Karim Zidan beliau mengatakan bahwa kota yang bermasalah begini ini malah lebih menarik. Lelah memang, melelahkan ya kan? Karena kan kita ini maunya sekarang udah siap. Udah jadi, tinggal santap, tinggal nyaman ya kan? Yang begitu mah biasanya nggak jadi, Pak. Itu belakangan. Antum tahu kapan Mekah masuk Islam? 8 tahun berikutnya. Lama, Pak. Tobatnya belakangan, kota nyaman itu. Betul ya? Ini nggak sembarang, Pak. Ini analisa para ahli ilmu, menganalisa sebuah tempat. Coba. Nah, Yathrib itu memang sangat tidak siap kotanya di semua lini. Yuk kita lihat Yathrib di sisi perekonomian. Perekonomian Yathrib itu hanya diuntungkan bahwa Yathrib itu juga merupakan kota persinggahan dagang. Ya agak lumayan. Walaupun tentu tidak sedahsyat Mekah. Gak sehebat Mekah lah. Yathrib kelebihannya juga mereka masih punya kebun-kebun kurma. Kebun-kebun itu ada di Yathrib. Tapi para ahli ilmu mengatakan dia masih kalah dibandingkan Khaybar secara perkebunan. Tentu masih nanti akan lebih luar biasa lagi wilayah Ardus Sawad, Mawara'an Nahrain, itu wilayah Irak dan sekitarnya itu loh. Tapi Madinah ya begitulah. Masyarakatnya masyarakat yang secara perekonomian sekali lagi tidak sehebat Mekah. Secara kalau masalahnya masalah ilmu, mereka buta hurufnya sama orang Mekah, Pak. Jadi kemampuan baca tulis itu kemampuan langka. Karenanya Allah menyampaikan huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Rasulnya Rasul ummi, Rasulan Nabiyal ummi, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Al ummi, masyarakat juga masyarakat ummiyin. Tidak bisa baca tulis. Masyarakat tidak bisa baca tulis kan tidak mungkin mimpin peradaban, Pak. Itu lihat ya, masyarakat buta huruf. Kan hari ini bumi sedang memerangi buta huruf termasuk negeri ini kan. Karena kalau masyarakatnya buta huruf nggak mungkin mimpin peradaban. Coba itu keadaan Yathrib awalnya, Pak. Buta huruf. Masyarakat buta huruf. Orang bisa baca tulis itu langka. Oh itu dahsyat orang bisa baca tulis. Terkenal pasti. Karena itu keahlian langka, bisa baca tulis. Jadi secara ilmu seperti itu. Secara agama, secara umum juga sama dengan Mekah. Secara agama musyrik juga. Jenis musyriknya itu musyrik nyembah berhala sama dengan Mekah. Maka mereka adalah masyarakat Yathrib adalah masyarakat yang tidak kenal Alkitab. Kalau tidak kenal Alkitab, maka dia tidak akan pernah tahu tentang berita, ajaran gitu ya, tentang umat-umat terdahulu atau nabi atau peninggalan nabi. Yang ada hanya isu yang berkembang. Orang Mekah itu mereka dengan semua kejahiliahannya menduga bahwa mereka tengah mengikuti agama Ibrahim. Itu orang-orang Mekah. Jadi mereka ngerasanya, gitu ya, merasanya seperti sudah kita nih ala millati abina Ibrahim. Mereka pikir mereka di atas millah Ibrahim. Karena begitu nanti diusut dari mana sumbernya, nggak ada sumbernya. Itu cuma dari kuping ke kuping ini. Lihat, Pak, bayangkan agama sumbernya adalah isu. Atau mana ada agama pakai isu? Agama tuh pakai kitab suci. Ada Zabur, Taurat, Injil, Quran, harus pakai kitab suci. Loh sekarang begini kok diulangi oleh muslimin. Beragama sumbernya isu.
Yang ngaji sama Google itu isu. Betulan. Kecuali antum membuka web yang memang betul-betul penanggung jawabnya adalah seorang ahli ilmu. Cuma broadcast gitu saja. Ya subhanallah, itu isu. Saya suka sering kejar, bahkan ada nama penulisnya. Coba tanya, betul nggak penulisnya beliau? Nggak tahu Pak, kira-kira nggak tahu kok antum sebar. Karena kebiasaan kita. Beragama pakai isu, landasannya isu. Kalau Quran bahasanya lebih jelas, berdasarkan turun-temurun nenek moyang. Itu namanya tutur tinular. Ya, dituturkan dan ditularkan. Begitu. Cuma dari lisan ke lisan terus jadi ajaran. Jadi mereka memang Yathrib sama dengan Mekah. Mereka tidak punya panduan. Orang Syam, negeri Syam, itu mereka punya panduan Alkitab. Ada masyarakat Yahudi, ada masyarakat Nasrani. Walau Alkitab mereka sudah hancur berlebur, kan udah berantakan, udah mereka ubah-ubah semua, terserah mereka. Mereka masih punya panduan. Makanya kalau antum melihat bagaimana Nabi tahun 7 Hijriah ngirim surat kepada para raja-raja, sikap Kaisar Romawi yang sangat santun itu karena dia tahu persis, sang Kaisar tahu persis bahwa ada di Alkitab kami informasi dan ciri Nabi terakhir. Karena sopannya luar biasa. Tapi begitu Nabi kirim surat ke Kisra Persia, pemimpin tertinggi Persia, itu kan nggak ada ilmunya dia, nggak punya Alkitab. Persia tidak punya Alkitab, orang nyembahnya api, ya kan? Yang ada dia cuma ngamuk. Begitu dibacain suratnya, bukannya isi yang dia bahas. Siapa nih orang kurang ajar berani meletakkan namanya di atas nama saya? Itu bukan konten. Walaupun Kisra tertinggi, kan? Bukan konten yang dibahas, Pak. Ya, tadi kulit tadi itu. Jadi antum tuh kalau bahas kulit antum ikuti Persia memang. Cuma senang dengan yang kebetulan ini. Yang dikomentari kan Nabi ngirim suratnya begitu. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra Azim Furs. Gitu tulisan suratnya. Dari Muhammad Rasulullah untuk Kisra pembesar Persia. Kan nama Nabi di atas nama Persia. Nama dia, marah dia. Gitu ya. Kayak sekarang. Kursi paling depan Pak Dirjen. Belakang terus kelas festival paling belakang Mas, di ujung misalnya. Nah, siapa aja Pak. Orang kalau bukan saya tidak izinkan Pak. Tapi kalau selalu orang hanya hidup dengan suasana yang begitu, dia menikmati Allah, itu Persia. Persia nggak lama runtuh oleh itu Pak. Baik. Jadi tidak secara agama sudah tidak ada pengetahuan ya. Yathrib, Mekah, mereka semua pakai isu turun temurun, nggak jelas, sumbernya tidak pernah jelas, sumbernya tidak pernah tahu dari mana sumber sebenarnya ini. Katanya, nah gitu, katanya ini agama Ibrahim, katanya. Baik, secara sosial kemasyarakatan, masyarakatnya lelah sekali. Tadi seperti kalimat anak-anak muda yang menemui Nabi SAW di Mina itu, mereka lelah dengan pertikaian. Bahkan perang di masyarakatnya, perang saudara. Maka saya heran banget dengan teman-teman ini yang senang banget berantem. Allah, saya heran Pak, kok ya cukup tenaga antum buat berantem itu loh. Saya pinjem tenaganya ya kan, saya pinjem deh tenaganya gitu, insya Allah saya pakai untuk kebaikan. Ini saya heran Pak, itu kalau debat di dunia maya, ya Allah, padahal dia berdebat bukan di satu media sosial, di sekitar sekian media sosial, dia siap berantem. Saya bilang hebat banget tenaga di orang-orang ini. Untuk berantem itu luar biasa. Masyarakat sakit. Yang ngaji sirah harus berhenti Pak. Saya udah berkali-kali bilang, yang ngaji sirah harus berhenti. Wallah, tidak pernah ada kebesaran di masyarakat yang bertikai. Wallahil azim. Antum tahu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau mengambil Palestina kembali, membersihkan Palestina dari salib. Salahuddin diminta oleh pemimpin tertingginya, atasannya Nuruddin Zenki, agar segera masuk ambil Palestina. Kata Salahuddin, tidak bisa, saya harus menundanya. Ditunda cukup lama. Anda tahu kenapa menunda?
Salahuddin melihat tidak mungkin kita akan menang. Tidak mungkin. Kenapa? Lah, Mesir aja keadaannya seperti ini. Padahal pintu masuknya dari Mesir. Mesir seperti ini keadaan musliminnya. Akidahnya sesat, masalah, rusak mereka. Pemimpinnya sibuk berantem sendiri. Gak bisa. Ya itu, makanya selesaikan ini dulu. Gak, antum berhadapan sama orang kafir gak bakal menang. Berarti Salahuddin bilang, gak bakal menang. Tunggu dulu. Dibereskan dulu Mesir, begitu beres baru dengan izin Allah kemudian berhasil mengambil Palestina. Begitu. Jadi lelah, masyarakatnya lelah, bertikai, berantem, ya kan? Dan musuh Islam senang sekali. Kalau muslimin sedang tenang, mereka mikir ini apalagi isu yang bisa buat berantem nih ya. Lempar lagi, ya berantem lagi. Ayolah silahkan berantem ya kan. Kita menikmati harta kekayaan negeri kalian. Allah, mau sampai kapan antum? Makanya saya selalu tidak tertarik hanya dengan berantem. Kalau bicara akidah, yuk kita bicara akidah, Pak. Baik, ini sesat, ini soleh, ini benar, ini yuk kita bicara. Ada panduannya. Tapi sekedar berantem, apalagi hanya masalah kelompok. Ini kelompok apa ya? Ya, subhanallah. Sini sholat di Salman bareng-bareng sini, satu soft bersama antum biar bener. Soft dirapetin kakinya biar hati nggak bercerai-berai. Nabi katakan kan, rapat softnya, sausufakum, rapat terus. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan bercerai-berai, jangan renggang-renggang, nanti pecah hati kalian tuh. Ya, sholat bareng aja di sini dulu ya. Teman-teman, lelah. Masyarakat Madinah, masyarakat Yathrib tidak bisa menghasilkan karya apa-apa. Capek berantem. Antum tahu orang-orang Yathrib kalau ke Madinah diejek Pak, sama orang Mekah. Diejek. Kenapa? Kan masyarakat masyarakat rendah. Diejek. Itu baru orang Mekah. Bagaimana mereka pergi ke Romawi, pergi ke Persia yang memang mereka mimpin bumi saat itu. Sama-sama Arab. Pergi mereka ke Mekah diejek sama orang Mekah. Salah satunya diejek karena faktor kesehatan. Coba, ternyata sampai kotanya pun kota sakit, kesehatannya masalah, kesehatan kota masalah. Sudah berapa tadi poinnya kan? Kesehatan kota masalah. Dikenal dengan hummal Madinah, dengan demam Madinah. Sampai ini dalam bahasa sejarah ya. Bayangkan sampai ada penyakit dinisbatkan ke kota itu. Kalau di sini ada nggak penyakit yang begitu, Pak? Sekarang ada ya nama-nama penyakit gitu kan? Ya kan? Ada ya? Penyakit sumbernya dari mana, awalnya dikenal di situ. Sampai terkenal itu. Demam Madinah, demam Yathrib. Karena memang siapapun yang masuk ke Yathrib mesti harus demam dulu. Demam tinggi, kadang-kadang sampai pingsan-pingsan itu. Seperti Bilal radhiyallahu anhu pertama masuk Yathrib pingsan-pingsan. Sampai akhirnya dia merindukan Mekah ya kan. Dia rindu. Ya, Bilal itu sampai rindu Mekah. Jadi ini luar biasa bermasalahnya kota Yathrib ini. Kesehatan bermasalah. Antum tahu kalau orang tawaf, karena ada sejarahnya. Orang tawaf itu ada sunnah. Sunnahnya namanya sunnah ar-ramal. Lari-lari kecil di 3 putaran pertama, kan 7 putaran kan, lari kecil kan mulai tawaf itu dari Hajar Aswad ya, Bismillahirrahmanirrahim, mulai putaran pertama itu lari kecil. Tapi begitu ketemu di Rukun Yamani, lari kecil dihentikan, jalan kaki. Rukun Yamani itu satu sisi yang sejajar dengan Hajar Aswad. Rukun Yamani ini Hajar Aswad, gitu ya, sejajar. Ini jalan kaki. Nanti masuk lagi Hajar Aswad, jalan lari kecil lagi, jalan kaki lagi. 3 putaran pertama sunnahnya begitu kata para ulama. Itu ada sejarahnya, Pak. Tentu ada sejarahnya. Waktu Nabi SAW sudah di Madinah, kemudian bersama para sahabatnya melakukan tawaf,
Itu orang-orang kafir Quraisy itu duduk di Darun Nadwah. Tadi Ustaz Mawan sampaikan. Darun Nadwah itu posisinya ada di depannya Hijri Ismail. Antum bayangin Mekah aja ya, bayangin Ka'bah ya. Hijri Ismail itu ada di sisi yang berbeda dengan sisi Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Jadi kalau ini Ka'bah nih, di sini Hajar Aswad, di sini Rukun Yamani. Di setengah lingkaran itu Hijri Ismail, Darun Nadwah di sebelah sananya. Maka Nabi membuat strategi. Coba bayangkan. Ibadah aja pakai strategi. Nabi bilang, karena mereka begitu muslimin datang, Rasul datang, orang-orang kafir belum masuk Islam, Mekah waktu itu belum masuk Islam. Nabi membawa orang-orang Yathrib, kalimatnya orang-orang Mekah adalah, lihat, orang-orang penyakitan datang. Yang namanya Yathrib dikenal masyarakat berpenyakit. Memang begitu, kotanya kota berpenyakit. Nabi, mereka orang-orang Quraisy nggak tahu tuh artinya, memang mereka ngecek aja. Nanti kita sampaikan bagaimana Nabi SAW bahkan mendoakan mendoakan Madinah supaya diberikan Allah kesehatan. Maka Nabi buatkan strategi. Kata Nabi, kalian tawaf. Begitu mulai dari Hajar Aswad tawaf, kalian lari kecil. Bayangkan Bang, muslimin, laki-laki, berapa orang lari. Untuk apa? Untuk apa? Orang-orang Quraisy yang duduk di Darun Nadwah bilang, fisiknya hebat mereka ini ya. Kan orang lari, laki-laki lari, kebayang tuh. Begitu sampai di sini posisinya Rukun Yamani, berhenti, jalan kaki, nggak kelihatan dari sana. Ya, perlu strategi. Jadi makanya tolong teman-teman, semangat itu penting, tapi semangat tanpa ilmu dan strategi nggak ada gunanya. Sirah Nabawi itu penuh strategi. Di sini jalan kaki kan nggak kelihatan dari Darun Nadwah kan? Itu pembesar-pembesar kumpul di sana, Pak. Lumayan buat nafas kan? Jalan kaki biasanya. Sampai sana lari lagi, karena udah mulai kelihatan. Jalan kaki lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah kan? Karena itu perlu ditunjukkan di hadapan musuh. Di hadapan musuh kok ngeluh lemah terus. Makanya kan saya bilang, subhanallah, bagaimana muslimin hari ini menyebar dirinya di media sosial, selalu kelemahan yang dibicarakan. Gak pernah menunjukkan ini kuat kami. Bukan, aduh kami sedang sedih, aduh ini sedang gini, wah masalah besar. Ya, musuh tertawa itu satu, yang kedua musuh tahu, kita tahu kita pintunya dari mana. Nabi SAW tunjukkan, lari kalian, lari. Itulah kemudian para ulama menyampaikan dalam fikihnya sunnah hukumnya di situ untuk lari. Secara fisik masalah, secara kesehatan kota masalah. Apalagi yang belum disorot? Antum mau nyorot apa? Mau tahu keadaan Yathrib apa? Jadi kota ini sangat tidak siap. Nabi diberi Allah kota hijrahnya, jangan dibayangkan bahwa itu kota yang luar biasa. Itu belum lagi nanti gangguan masalah karena masyarakat Arab bertetangga di Madinah itu, di Yathrib itu dengan masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi itu ada puluhan klan, ada puluhan fam. Dan ada yang besar-besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan seterusnya. Tapi ada yang kecil-kecil banyak. Dan itu juga jadi masalah sendiri. Itu masalah sendiri. Ya kan? Secara sosial masalah sendiri. Karena ini uniknya, masyarakat Yahudi ini masyarakat Alkitab yang tahu persis tentang akan datangnya Nabi terakhir. Bahkan keberadaan mereka di Madinah pun dalam rangka mengikuti jejak Alkitab mereka yang menginformasikan bahwa Nabi yang terakhir akan besar di kota dengan ciri-ciri seperti ini. Lihat, mereka benar, betul ya? Mereka tepat. Sebagian mereka tidak tepat karena sebagian ngumpul di Khaybar. Karena Khaybar itu ternyata kotanya mirip dengan Madinah. Kita lihat, Yahudi itu percaya loh sama Alkitabnya ya. Percaya. Dia cari itu. Nah, beberapa masalah ini
Nabi SAW ini kan itu teman-teman ya, itulah mengapa perlunya orang berpegang kuat pada wahyu, perlu orang soleh, perlu orang cerdas luar biasa, perlu orang yang memahami strategi, mengenali kekuatan lawan, mengenali potensi timnya. Enggak sembarang, enggak ada yang tiba-tiba begitu-begitu ya. Itu Rasul kita, itu para sahabat kita, dan muslimin diajari untuk itu. Tidak sejalan-jalannya, udahlah mas jalan aja dulu pak, yang penting. Enggak ada tuh jalan dulu yang penting itu enggak ada pak. Jelas bisa. Jadi sekarang kita lihat, waktu saya tidak banyak lagi, sudah? Masih ada? Oh masih ada. Kita lihat Rasul SAW, apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan Rasul menghadapi keadaan yang seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi sampai Yathrib benar-benar berubah menjadi Thayyibah. Bukan cuma namanya yang baik, tapi memang ini kota yang luar biasa. Teman-teman saya rahmati Allah, jangan dibayangkan Yathrib itu gede segede Bandung ya. Yathrib itu kecil. Zaman dulu apalagi ya, ini sudah 15 abad lalu, kita bicara tentang sebuah kota 15 abad lalu. Kota yang tidak besar zaman itu tuh. Dan itu sebenarnya sesuai dengan fasilitas yang Allah berikan. Hari ini kota lebar-lebar, tapi alat transportasi juga cepat-cepat ya kan? Iya. Informasi otomatis akan seiring sejalan kecepatannya dengan itu, dengan peralatan teknologi hari ini. Zaman itu ya sesuai. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Rasul mengatakan kepada para sahabat di Mekah menjelang hijrah, uritu daro hijratikum. Aku diperlihatkan negeri hijrah kalian. Nah sudah jelas sekarang negeri hijrah kalian. Sudah hijrah sahabat ke Yathrib. Dan tadi saya katakan, Nabi mengatakan ini Taubah, ini Thayyibah. Ganti namanya. Hebat lah. Masuk sebuah kota pertama ganti nama kota, keren banget. Di kota nggak layak namanya ganti namanya. Sekali lagi nama bukan hal sepele dalam Islam ya. Jadi tolong kalau ngasih nama anak kasih nama yang baik pak. Nama kasih nama cucu bu, kasih nama cucu yang baik ya. Tolong kasih nama yang baik. Saya suka susah membedakan antara nama orang sama nama anjing itu kejadian pak. Mirip namanya dengan nama anjingnya dan nggak jelas artinya. Betulan, ya, betul kan? Betul kan namanya? Kadang-kadang lebih mulia nama anjingnya kadang-kadang. Jadi tolong yang perhatikan, ini bukan hal sepele lah misalnya. Kalau itu konsep nubuah kalau sepele. Nabi SAW hijrah dengan para sahabat itu kota-kota kecil. Kota kecil. Sementara kan tugas besar Nabi SAW bukan cuma Madinah, bukan cuma Jazirah Arab, seluruh bumi. Lah sekarang kekuatan Persia Romawi saja, antum tahu Romawi? Romawi itu ada dari mulai kalau antum lihat di sini wilayah Syam masuk ke Turki masuk ke seluruh daratan Eropa, ke selatan masuk ke Afrika. Bayangkan sebesar itu wilayah Romawi. Muslimin cuma punya kota kecil. Ini pelajaran, Pak. Pelajaran. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Sekali lagi saya ulangi Pak, bahwa muslimin tidak pernah diajari untuk bicara kemenangan hanya berdasarkan jumlah. Tak pernah ada itu. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang mengatakan, la nuqatil bil adad wala bil udad. Kami tidak pernah berperang, berjihad itu hanya karena faktor berapa jumlah kami, berapa perbekalan kami. Tak pernah kami diajari itu oleh Rasul kita. Cuma berhitung di atas kertas, bagaimana survei di lapangan, bagaimana itu gaya hari ini, Pak. Gaya hari ini. Bukan tidak penting jumlah, tapi Quran mengatakan jumlah tidak penting, betulan. Bukan tidak penting sebenarnya jumlah, tapi ketika sudah menghilangkan Allah, jumlah Anda yang banyak pun gak ada gunanya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Itu perang Hunain, muslimin acak-acakan karena muslimin bangga dengan jumlah yang banyak.
Kata Allah, tidak berguna sama sekali jumlah banyak kalian itu. Allah katakan, nggak ada gunanya. Ajaib, padahal manfaat. Jumlah sebanyak ini kan Masya Allah gunanya ya kan. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kota yang kecil itulah Nabi. Jadi Allah, subhanallah, Allah memberikan kepada Rasulnya tidak tiba-tiba besar. Nggak tiba besar. Ya bertahap. Makanya para ulama selalu mengatakan ada namanya sunnatut tadarruj. Ada sunnah bertahap. Semua dalam Islam itu kaidahnya bertahap. Bahkan kata al-Islam, sin lam mim, alif sin lam mim, itu juga seakar kata dengan kata sulam. Artinya tangga. Sulam itu tangga, Pak. Kalau tangga itu bertahap, 1, 2, 3 gitu. Sehebat-hebatnya untuk melompat tangga kuat berapa? Ayo kita buat lombanya sekarang. Itu kalau nyampe, kalau enggak keseleo. Betul kan? Makanya kita ini generasi banyak yang keseleo, Pak. Iya, banyak yang keseleo. Antum minta anak lompat langsung tangga sekian. Ya semua ada tahapannya. Ada tahapan panduan. Enggak tiba-tiba anak ditekan untuk sholat tahajud. Ya, sholat 5 waktu belum beres antum suruh tahajud. Contoh, keseleo. Anak diajari robotik. Ilmu kan manfaat. Tahajud juga manfaat. Tapi kan anak, ya Allah, dia belum tahu mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana Islam mengajari dia mengurus dirinya sendiri, bahkan keseleo semua karena tidak menggunakan tahapan. Allah memberi nabinya tidak langsung besar, lagi juga nggak bisa diurus. Kalau kebesaran gimana ngurusnya? Dikasih kota kecil, tapi pertumbuhan progresnya sangat jelas, sangat jelas. Antum tahu di Madinah Nabi berapa tahun? Nabi berapa tahun di Madinah? Di Madinah 10, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lihat Pak, 10 tahun Allah kasih cuma kota. Bapak Ibu tahu Masjid Nabawi ya? Sudah ke sana kan? Mudah-mudahan yang belum segera ke sana insyaallah, amin. Amin ya. Itu Masjid Nabawi ada pagernya, pagar keliling, ada halaman, ada pagar keliling. Dulu saya wallahu alam, saya pernah ngaji dulu sama Syekh Atiyah Salim rahimahullah taala. Syekh Atiyah Salim rahimahullah taala itu guru saya, guru beliau. Beliau pernah mengatakan dulu Madinah di zaman Rasul kurang lebih seluas pagar Masjid Nabawi ini. Ya, itu. Dan itu ada peta. Nanti kita bicara peta, ada waktunya tapi. Jadi tidak besar. Tapi antum tahu visinya? Visinya satu bumi, Pak. Satu bumi visinya. Hanya perlu 10 tahun sampai Nabi wafat. Dan satu jazirah Arab sudah di tangan Madinah. Antum tahu satu jazirah Arab? Ya, dari mulai Yaman selatannya, terus sampai ke wilayah Syam di utaranya. Dari Laut Merah di sebelah barat, terus sampai wilayah Oman di sebelah timurnya. Kebayang apa nggak kebayang? Nggak kebayang. Ngaji sirah memang harus ada petanya, Pak. Ngaji sejarah memang harus ada peta. Saya ngomong nanti bingung juga tuh bayangin itu sebelah mana itu, segede apa itu, Pak, ya kan? Yang hari ini mencakup beberapa negara. Setidaknya dari 7 negara tercakup di dalamnya. Ya. Baik, teman-teman rahmati Allah. Jadi bertahap. Gak usah buru-buru, bertahap, ada tahapan. Tahapan itu diukur, setiap langkah diukur. Enggak kuat, tahan, enggak kuat kita. Tahap. Nabi SAW melakukan langkah strategis di Yathrib. Ketika Nabi mengumumkan, dan Nabi tahu bahwa Yathrib ini masalah besar. Masalahnya banyak. Ini pentingnya pemimpin soleh. Jangan dipikir kalau kita memimpin terus kita bermasalah secara kesolehan, tidak berpengaruh pada sebesar yang kita pimpin. Kebayangkan bagaimana kalau punya pemimpin gak sholat?
Jangan dipikir yang bermasalah cuma dia, Pak. Kita satu negeri yang dipimpin, satu kota yang dia pimpin, satu lembaga yang dia pimpin, semua akan masalah. Itu pentingnya pemimpin soleh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad sampai mengatakan begini, kalau saya tahu ada satu doa saya yang pasti dikabulkan Allah, akan saya berikan doa ini, saya akan mendoakan pemimpin. Jadi kalau dia tahu yang Imam Ahmad yang ini pasti dikabulkan Allah, umpamanya gitu ya, saya akan, tapi cuma satu, saya akan pakai yang satu itu untuk mengabulkan, untuk mendoakan pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpin baik, maka baik pada seluruh negeri yang dipimpinnya. Ya. Kalau antum dikasih satu doa yang dikabulkan Allah, doanya minta apa? Oh beda kan? Beda. Saya tahu, sudah gak usah ngomong, tahu saya. Gak usah ngomong. Beda. Kenapa? Ini ahli ilmu, Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, saya akan berikan pada pemimpin. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan seluruh rakyatnya. Ya. Maka Rasul ketika masuk, Masya Allah Pak. Jadi PR-nya tadi sudah banyak ya, yang di list tadi kan. Tadi apa tadi? Masalah kesehatan, masalah sosial, masalah apa segala macam. Nabi ngelihat buah, begitu masuk, itu ternyata mulai muncul masalah. Di antaranya masalah kesehatan. Ya, Bilal pingsan-pingsan, Abu Bakar panas tinggi, demam Pak. Demam sekali. Nabi SAW mengatakan, berdoa. Karena akhirnya tadi saya katakan Bilal mulai merindukan Mekah lagi. Bahaya loh. Betul kan? Balik lagi ke wilayah yang sudah ditinggalkan. Apalagi itu negeri masih negeri musyrik. Terus masih merindukannya, bahaya. Betul? Bahaya sekali. Nah, ini bahaya. Orang masih merindukan kampung halamannya. Ya Allah, kalau antum rindu Bandung, Mbak, Bandung ini indah sekali. Loh, Mekah loh apa yang dirindukan? Pasir, batu, kerikil. Tapi itu jauh lebih indah daripada Yathrib. Sampai sini kok demam ya kan? Sampai bersyair itu Bilal. Ala laita syi'ri gitu. Abitanna lailatan. Jadi dia berhayal begitu pingsan bangun tuh dia bersyair Bilal radhiyallahu anhu. Ya Allah, andai malam ini aku bisa menginap di sebuah tempat yang hauli idkhirun wa jalilu, yang aku dikelilingi oleh pohon idkhir. Antum tahu idkhir enggak, Pak? Idkhir itu rumput. Adanya cuma di Mekah. Antum tahu enggak rumput yang dirindukan Bilal loh? Dia berharap tidur di sekelilingnya ada pohon idkhir, rumput idkhir. Antum tahu enggak idkhir buat apa? Idkhir itu oleh orang Mekah dipakai buat mandiin mayat. Itu aja dirindukan sama Bilal karena gak ada yang lain kan. Karena itu yang dipunya Mekah. Kalau Bandung disebutin kan banyak sekali kita rindukan kan. Rindu ini lengkap kan. Belum kulinernya itu lengkap, kulinernya berapa banyaknya. Ya kan? Belum fashionnya, belum tempatnya, belum indahnya, belum hijaunya, belum cuacanya, belum, masih terlalu banyak. Mekah apa yang dirindukan? Dengan suasana alam kayak gitu. Tapi itulah Yathrib lebih tidak menarik daripada Mekah. Bahaya orang merindukan masa lalunya yang sudah tidak, yang harus ditinggalkan. Termasuk di dalam hijrah ma'nawi tadi Ustaz Maman sampaikan. Hijrah ma'nawiyah kita itu gitu juga. Bahaya merindukan itu masa lalu itu. Sudah yang rusak-rusak tinggal masa lalu. Sekali waktu muncul yang dirindukan tuh kadang-kadang kejadian. Kadang-kadang ya kalau ada lagi punya masalah di tempat yang baik ini kita suka merindukan masa rusak itu. Itu pelajaran buat kita ya. Tapi itu harus segera di-cut. Itu manusiawi tapi harus segera diputus. Maka Nabi berdoa, Allahumma. Ini pentingnya pemimpin soleh, Pak. Yang kalau berdoa Allah dengar. Allahumma habib ilainal madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, berikan kami kecintaan pada Madinah ini, pada kota ini, sebagaimana kami mencintai Mekah, atau bahkan lebih mencintainya. Jadi memang salah satu panduan kota peradaban itu, Pak, harus mencintai kota itu. Nabi minta cinta loh, cinta kota. Cinta kota itu penting. Ini dalilnya. Harus, Pak. Lah kalau antum benci dengan kotanya nggak akan jadi kota peradaban kota itu. Itu harus menjadi kota yang dicintai. Nabi minta, ya Allah kasih kami cinta pada kota ini, sebagaimana kami cinta Mekah.
atau kami lebih cinta Madinah dibandingkan Mekah. Nabi doanya panjang, Pak. Tentang Madinah doanya panjang sekali. Kemudian sahabat mengeluh, ya Rasulullah, so' dan mud kami ini paling kecil. So' mud itu ukuran timbangan zaman dulu. So' mud, satu so' itu sama dengan 1 kilo, satu zakat fitrah kita itu 1 so'. Ya, satu zakat fitrah kita itu 1 so'. Kalau 1 mud itu sama dengan 1/4 so'. Ukuran zaman dulu ya. Sahabat mengeluh di Madinah. Sahabat Madinah mengatakan itu. Mereka mengeluhkan kecilnya ukuran mereka. Ya, artinya itu kan biasanya digunakan untuk nimbang makanan. Ya gandum, ya kurma, segala macam itu pakai so' dan mud. Maka Nabi berdoa lagi. Berarti kan ada kekurangan ini, ya kan? Madinah, Yathrib sendiri secara ekonomi tidak terlalu menarik dibandingkan Mekah. Sekarang ketambahan orang-orang yang pindah dari Mekah. Kalau mereka pindah bawa uang, itu investasi namanya. Tetapi uang yang mereka punya pun mereka tinggal kebanyakan di Mekah. Datang nggak bawa apa-apa. Orang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, antum tahu kan? Tidak bawa apa-apa. Suhaib Ar-Rumi tadi disampaikan, nggak bawa apa-apa. Padahal itu pengusaha kaya raya. Nggak bawa apa. Bukankah itu menjadi beban baru sebuah kota? Oh, yang ada saja kurang. Atau dikatakan tidak sehebat Mekah, tetapi ketambahan pula. PR besar secara ekonomi. Nabi doa lagi. Gitu, pemimpin soleh berdoa. Nabi doa lagi, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah sa' dan mud kami. Antum tahu sekarang jawabannya? Kekurangan itu apa jawaban kekurangan? Barokah, Pak. Ngeluh kekurangan income, kekurangan ini kurang, sampai negara ini anggaran kurang. Ya Allah. Ternyata Nabi ganti dengan barokah. Ya Allah, berkahi. Karenanya solusi kekurangan adalah barokah. Antum tahu pembahasan barokah itu sampai Nabi SAW mengatakan bahwa Madinah itu ta'amul wahid yakfi itsnain wa ta'amul itsnaini yakfil arba', gitu ya. Wa ta'amul arba' yakfi tsamaniyah. Makanan satu orang cukup untuk berdua. Itu makna barokah diantaranya, Pak. Makanan berdua cukup untuk berempat, makanan berempat cukup untuk berdelapan. Enak kan? Itu barokah. Sebuah negeri solusinya jelas barokah, Pak. Untuk mengatasi kekurangan. Didoakan lagi sama Nabi SAW. Baik. Nah, tadi pingsan karena penyakit, Nabi doakan lagi. Allahumma sahihha wankul hummaha ila Juhfa. Ya Allah, buatlah kota ini kota yang sehat. Jadikan kota yang sehat dan pindahkan demamnya ke Juhfa. Juhfa itu nama tempat. Itu nasib banget yang di Juhfa itu, Pak. Itu ketiban ini demamnya Madinah. Para ulama mengatakan saat itu Juhfa ditinggali oleh masyarakat kafir. Jadi Nabi ternyata boleh itu, Pak, ngajari doa kita. Ya Allah, pindahin penyakitnya ke negeri kafir, itu sudah boleh itu. Juhfa itu. Nah, itu Nabi ngajari kita ya. Nah, pindahkan demamnya ke Juhfa. Bersih, Madinah sehat. Coba ya, subhanallah. Sehat Madinah. Ini saya bilang tadi, ternyata banyak solusi dari doa Nabi SAW. Pentingnya pemimpin itu kalau adil, Allah dengar betul dari atas langit yang 7 sana. Kalau pemimpin itu adil. Baik, itu doa-doa Nabi SAW. Strategi Nabi SAW, sebenarnya sering antum dengar, Nabi mulai membuat strategi. Karena masalah sosial terjadi masalah sosial. Nabi sudah punya tim muslimin. Tapi Nabi SAW masih berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam, tidak mau masuk Islam. Dan sebagian dari masyarakat Madinah juga masih musyrik. Di masyarakat Arab, jadi ada dua ya, Arab dan Yahudi.
Yahudinya tidak masuk Islam, masyarakat Arabnya sebagian masih belum mau masuk Islam, masih musyrik. PR buat Nabi. Itu masalah sosial karena sering kali konflik, ketidaknyamanan, peperangan, pertumpahan darah, saling hasad, saling hasut, itu semua di situ faktornya. Maka Nabi datang dan Nabi sudah punya tim seperti itu kan. Nabi kumpul di rumah Anas bin Malik. Jadi Anas itu jangan dibayangkan sudah tua, umur baru 10 tahun. Itu rumah Anas itu rumah bersejarah, Pak. Nabi SAW mengatakan, ta'akhau fillahi akhawaini akhawain. Kata Nabi, ayo kalian sekarang bersaudara dua. Muhajirin ketemu Ansor, muhajirin ketemu Ansor. Hanya sebagian muhajirin ketemu muhajirin. Itu terjadi di rumah Anas bin Malik. Rumah Anas bin Malik, para ulama mengatakan sebenarnya jumlahnya nggak banyak, Pak, 90 orang. Kumpul mereka 90 orang itu dipersatukan Nabi, dan tugasnya adalah setidaknya ada 2 tugasnya. Bersaudara itu ada 2. 1 tugasnya bahwa kalian harus mengurusi saudaranya yang kurang, yang lapar, yang apa, nggak punya pakaian, nggak punya tempat, tolong diurusi saudaranya. Yang kedua adalah bahkan saat itu perintahnya saling mewarisi. Jadi kalau ada yang meninggal itu boleh mengambil warisannya. Sampai nanti tahun 2 Hijriah kemudian Allah menurunkan ayat dan ayat waris, dan kemudian saling mewarisi di tema ta'akhi, bersaudara itu dihapus dalam Islam. Karena warisan itu adalah milik yang punya nasab dan seterusnya dalam aturan. Nah, intinya adalah bahwa itu, Pak, Nabi kumpulkan itu, persaudaraan itu. Dipersaudarakan, dipersaudarakan oleh Nabi SAW dan seterusnya. Dan itu penting. Padahal bukankah begini? Bukankah semua kita sudah tahu ayat innamal mu'minuna ikhwah? Sahabat Muhajirin Ansar juga tahu. Artinya hubungan antar persaudaraan, hubungan apa? Walaupun nanti tema Al-Hujurat turunnya memang bukan di situ, ya. Tapi maksud saya adalah ikatan persaudaraan dalam Islam itu ternyata Nabi masih perlu untuk mengumpulkan. Ya dikumpulkan, dan itu ternyata menyelesaikan diantaranya masalah ekonomi. Kok bisa? Ya, Nabi sekarang mudah kontrolnya kan. Nggak boleh ada orang kelaparan. Memang benar, masalahnya mereka datang nggak bawa kerjaan, nggak punya uang, tidak punya rumah, bahkan kadang pakaian yang nempel di badannya. Tapi tadi solusinya adalah saudaranya, ya kan? Kisah yang paling antum sering dengar kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhuma. Yang ujungnya Abdurrahman mengatakan dullani 'ala suq, tunjukkan di mana pasar. Itu mempersaudarakan sampai seperti itu. Kalau sampai ada yang tidak punya rumah, maka ditempatkan oleh Nabi di sebuah tempat, nanti setelah Masjid Nabawi jadi, di belakangnya ada suffah namanya, ya, suffah. Ini tadi saya katakan teman-teman, setiap pembahasan itu perlu antum dalami satu-satu. Suffah saja, dari mulai bagaimana bangunannya, sampai sistemnya, sampai kegiatannya, sampai bagaimana kesulitan, bagaimana suka dukanya. Karena kenapa perlu dipelajari? Dari suffah lahir para pemimpin bumi. Dari suffah lahir para pemimpin bumi. Itu padahal, Pak, antum tahu Abu Hurairah pernah pingsan di Raudhah, Pak, gara-gara cuma kelaparan. Ada pernah kelaparan terus pingsan gitu? Allah, Pak. Pingsan. Abu Hurairah itu tinggal di suffah. Tapi antum tahu, nanti sepeninggal Rasulullah SAW, ahli ilmu yang luar biasa, yang sampai pada kita adalah perawi hadis yang Nabi yang terbanyak, bahkan kelak menjadi pemimpin besar di wilayah Bahrain. Ya, orang suffah, nggak punya apa-apa dah. Suffah, ya Allah, suffah. Ini mesti terlalu mewah untuk gambaran suffah, Pak. Itu digambarkan hanya ada atapnya tapi nggak ada dindingnya. Kalau panas terik di Madinah, kepanasan luar biasa. Kalau dingin menggigil, dingin luar biasa. Antum tahu kisah Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau
Ketika sudah menikah dengan Ali, kemudian karena Fatimah tangannya pada kapalan, Pak, ya kan, keras gara-gara mengadoni roti sendiri gitu. Ali kasihan sama istrinya, kata Ali, Nabi dan Muslimin baru saja dapat rampasan perang, diantaranya berupa tawanan perang. Kata Ali, cobalah pergi ke Rasul, pergi ke ayah kita, minta satu saja supaya membantu kamu di pekerjaan rumah. Datang Fatimah. Apa jawaban Nabi? Hal akhdumukuma wa ad'u ahla suffah tatwi. Apakah aku harus bantu kalian berdua sementara aku biarkan ahlu suffah dalam keadaan kelaparan? Ya Allah. Sampai anaknya digitukan, anak Rasul Fatimah nggak bisa nak. Sini aku ajari yang lebih mulia dari itu, dari sekedar kau minta pembantu. Sebelum tidur kau baca takbir 34 kali, tasbih 33 kali dan seterusnya. Subhanallah, itu Rasul kita. Dan Rasul selalu punya konsep menyelesaikan, kan nggak ada yang membiayai mereka, nggak ada yang, dan itu jumlahnya bisa puluhan sampai ratusan orang di Sufah itu, bukan 1-2 orang. Maka Nabi SAW sampai membuat strategi jangka sangat pendek, karena orang cuma perlu makan saja. Makan pun jangan dibayangkan makan yang macam-macam ya. Ada korma, itu bagus banget itu. Nabi selalu pesan kalau panen korma itu tolong digantungkan korma di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dulu ada gantungan-gantungan korma gitu, Bang. Itu korma gratis, Bang. Wakaf korma itu, siapapun yang mau ambil makan halal buat dia. Tapi namanya orang makan korma, kuat berapa lama teman-teman? Tiap pagi korma, sore, siang, sore, malam korma. Sehari, 2 hari, seminggu, kebakar betul saya. Panas itu. Datang mereka mengeluh ke Rasul, ya Rasul, tidak adakah selain korma? Kamu udah korma panas ya? Kata Nabi, aku tidak punya solusi selain itu. Ya, antum tahu itu pemimpin bumi semua itu. Kehidupan awalnya seperti itu. Ya. Maka Nabi punya solusi lain. Terutama kalau sudah malam hari makan malam itu, Nabi SAW berkata pada sahabat-sahabat yang ada lagi kumpul di Masjid Nabawi, Nabi katakan, siapa yang punya makanan untuk 2 orang, tolong bawa orang ketiga. Kalau ada punya makanan untuk 3 orang, tolong bawa orang keempat. Begitu seterusnya Nabi sampaikan. Itu sahabat yang punya makanan lebih itu bawa saudaranya. Ya Allah, coba. Mereka teruji ukhuwahnya saat sulit, sehingga mereka teruji ukhuwahnya saat menjadi orang besar. Gak mudah itu, bukan hal yang sederhana. Ya. Nah, Rasulullah SAW kemudian beliau membuat strategi mempersaudarakan itu. Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai masjid yang pertama dibangun ketika masuk ke Yathrib pertama kali. Sebelumnya sudah membangun Masjid Quba di Quba. Bangun masjid, dan itu menjadi panduan penting teman-teman. Ini panduan kota peradaban. Kanduan kota peradaban. Tidak akan pernah ada kebangkitan tanpa masjid. Tidak ada. Nabi SAW membangun pertama masjid sebelum beliau membangun pasar, bahkan sebelum membangun rumah beliau sendiri. Ya. Subhanallah, kadang hari ini kita membangun rumah kita ya, sebagai pemimpin kita bangun rumah besar-besaran, dulu masjidnya nggak jelas di sebelah mana. Ya, ini bukan konsep peradaban. Rumah pemimpin belakangan nggak apa-apa ya. Nah, pemimpin nggak punya rumah belakangan nggak masalah. Bangunkan dulu masjid untuk saya. Itu bangunan peradaban, Bang. Ya. Rasulullah SAW bangun masjid dulu. Rumah beliau belum dibangun, belum. Padahal beliau punya istri nggak satu. Ya kan? Itu Nabi bangun rumah setelah bangun masjid beliau. Kenapa? Karena antum kalau lihat kota peradaban dalam Islam ya begitu, bahwa masjid itu menjadi sentral untuk semua. Di sekelilingnya dibangun rumah-rumah, kegiatan apa berbagai macam, dan begitu berkembang dalam Islam nanti rumah sakit, sekolah, dapur umum untuk orang-orang miskin tidak mampu makan kapanpun ya kan, bahkan tempat pemandian apa segala macam, kemudian tempat penginapan itu mengelilingi masjid.
rumah-rumah sahabat itu mengelilingi Masjid Nabawi, sehingga mereka bisa menjamin bahwa pintu mereka begitu buka masjid. Itu menarik. Pernah ada yang lihat arsitektur kayak gitu? Di mana adanya, Pak? Kadang-kadang sebuah perumahan sedih, Pak. Masjidnya di pojok paling sempit, paling belakang, ya kan? Itu pun setelah berantem bertahun-tahun baru dapat lahan itu dengan pengembangnya. Ya, ini negeri Muslim, negeri kafir sebenarnya. Ini negeri Muslim. Muslim gak boleh punya tempat ibadah di tempat dia tinggal. Saya nggak tahu kalau di Bandung. Antum ke Jakarta, teman-teman. Antum ke tengah kota di jalan protokol Jakarta. Wallahi kalau antum sedang siang hari mau Jumatan, setengah mati antum bisa dapat masjid untuk sholat Jumat. Silakan lewat, saudara. Artinya ini negeri Allah. Padahal dalam Islam masjid dibangun di pusat semuanya, yang pertama, yang utama, semua hanya kegiatan itu sebuah simbol penting bahwa dunia itu mengelilingi masjid aja, Pak. Karenanya dunianya bercahaya karena masjid Allah adalah tempat cahaya. Mengapa hari ini kegiatan kita gelap semuanya, ekonomi gelap, politik gelap, semua gelap? Ya kan? Sekarang awannya pun gelap karena kena asap. Kita kehilangan cahaya masjid. Makanya kalau mau bangkit seperti ini, Pak, masjid itu diramaikan, penuhi masjid. Jaga sholat 5 waktunya, terutama bagi laki-laki di masjid. Baru kita bicara peradaban. Kalau belum, jangan bicara, nanti dulu. Sholat aja dulu, benar. Tadi saya bilang, Salahuddin Al-Ayyubi menunda juga salah satunya karena masjid masih kosong. Oh, bicara tentang malahkan orang kafir, nah, sholat dulu yang benar. Sholat dulu yang benar. Masjid dipenuhi dulu. Itu selalu. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah dan seterusnya yang diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya. Itu masjid, ya. Dan masih banyak yang lain. Dengan orang Yahudi Nabi membuat perjanjian, tapi bicara tentang masalah ini untuk mengamankan sosial. Orang musyrik juga Nabi membuat perjanjian yang intinya adalah kita bareng-bareng jaga kota ini. Muslimin dibuat perjanjian juga. Jadi yang perlu dipahami teman-teman, piagam Madinah itu sebenarnya bukan cuma satu. Bukan cuma kita dengan Muslimin dengan Yahudi, tapi di internal Muslimin pun Nabi membuat perjanjian antara Muhajirin dan Ansor. Ini yang seringkali kita tidak membahas ketika membahas piagam Madinah. Sehingga selalu kalau membahas piagam Madinah itu babnya mesti bab toleransi. Karena ini dibahas cuma masalah Muslimin dengan Yahudi. Padahal Nabi ketika bicara tentang Muhajirin dan Ansor, dikumpulkan Muhajirin dan Ansor, dibuat perjanjian oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan innakum ummatun wahidah min dunin nas. Kalian adalah umat yang satu yang terpisah dari masyarakat manapun. Itu dulu dikuatkan di internal. Di internalnya belum kuat, kita terima orang kafir. Berantakan akidah kita. Diacak-acak oleh orang kafir yang masuk. Kalau kuat nggak masalah. Dengan Yahudi Nabi siap kerjasama. Terus nanti Nabi bangun pasar ekonomi. Kenapa? Karena pasar itu adalah keahliannya orang Mekah. Dan itu salah satu kunci peradaban yang harus segera diambil. Ekonomi pasar itu. Adapun kebun Madinah itu tetap dikelola oleh orang-orang Madinah, dan ketika orang Madinah berniat memberikan sebagian kebun mereka kepada orang Madinah, kata Nabi la, kata Nabi jangan, kata Nabi SAW, takfuna ma'unatahu wa tusyrikuna fi thimariha. Kalian kerjakan saja kebun itu, tapi kalian libatkan kami dalam buahnya, hasilnya. Bahasa Nabi SAW kepada orang Madinah. Jadi orang-orang Mekah nggak usah ngelola kebun. Para ulama sejarah menganalisa bahwa atau menyampaikan bahwa pertama ada dua sebab. Pertama, orang Mekah bukan ahli perkebunan. Di Mekah nggak ada kebun. Kalau antum lihat Mekah tidak ada kebun. Kebun mereka ada di Taif 70 kilo dari Mekah. Di Mekah tidak ada kebun, sehingga mereka tidak ahli dalam masalah perkebunan. Daripada nggak panen, nggak usah, kelola aja oleh kalian yang ahli. Yang kedua, menurut analisa Dr. Akram T. Al-Umari dalam Sirah Nabawiyah Shahihah, beliau mengatakan Nabi punya strategi rencana jangka panjang, bahwa Nabi ingin orang-orang Mekah tetap ada di ring satu beliau, tidak terikat oleh tanah. Kalau bertani kan terikat oleh tanah, Pak.
Sekarang waktunya nanam, sekarang waktunya bersihin rumput, sekarang waktunya nyirami, sekarang waktunya panen, gitu kan? Nggak pergi-pergi tuh. Nabi ingin orang ring satunya tidak terikat oleh tempat, sehingga dia bisa dikirim kemanapun Nabi mau. Dan ring satu Nabi adalah orang-orang Mekah itu. Baik, sudah kelewat waktunya. Bicaranya memang panjang dan poinnya antum perlu ngaji per kitab-kitab itu. Ya, wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.